Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Lupi Rizka Romadoni dan dua teman saya, yaitu Salwa dan Arliana Bilfa Az-Zahra. Di sini kami akan menyampaikan tugas mereview motor. Dan jenis motor yang direview adalah Honda Vario tipe 125. Berikut adalah ulasan tentang Honda Vario 125 dari semua aspek. Aspek yang pertama adalah desain eksterior. Tampilan depan yaitu terdapat lampu utama yaitu full LED dengan desain menyipit, menghasilkan cahaya yang terang dan hemat energi. Kemudian terdapat lampu DRL atau Daytime Running Light, menambah kesan futuristik. Kemudian tampak keseluruhan, yaitu desain fascia lebih aerodinamis dan cocok untuk pengendara yang ingin tampil lebih sporty. Kemudian untuk dimensinya, yaitu panjang kali lebar kali tingginya yaitu 1919 mm dikali 679 mm dikali 1062 mm. Kemudian jarak sumbu roda yaitu 1280 mm, memberikan stabilitas yang baik saat berkendara. Dan untuk tinggi joknya yaitu 769 mm, cukup nyaman untuk pengendara dengan tinggi rata-rata. Kemudian untuk bobot motor sendiri yaitu 111 kg, cukup ringan untuk manuver di jalan yang sempit. Dan untuk bodi belakang terdapat lampu belakang yang juga LED dengan desain tajam dan minimalis. Posisi lampu sen terpisah memberikan kesan modern seperti motor sport. Performa mesin Honda Vario 125 beserta aspek lainnya. Performa mesin yang pertama ada spesifikasi mesin. Mesin Honda Vario 125 menggunakan tipe 4 langkah SOHC ESP Enhanced Smart Power dengan sistem pendingin cairan liquid cooled. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan tenaga yang cukup besar, namun tetap efisien bahan bakar. Kemudian kapasitas mesin 124,8 cc dan ini cocok untuk penggunaan sehari-hari baik di dalam kota maupun perjalanan jarak menengah. Selanjutnya ada tenaga dan torsi. Mesin menghasilkan tenaga maksimal 10,9 PS atau 10,75 HP pada 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm. Pada 5.000 rpm, angka ini menunjukkan respon yang baik di putaran rendah hingga menengah, sehingga akselerasinya cukup halus. Dan untuk respon mesin yaitu berkat teknologi ESP, mesin menjadi lebih efisien dalam mengubah bahan bakar menjadi energi. Saat throttle terbuka atau dibuka, akselerasi terasa cukup responsif, terutama pada kecepatan rendah hingga menengah, yaitu 0 sampai 60 km per jam. Memiliki kelemahan di kecepatan tinggi. Ketika digunakan untuk perjalanan di atas 80 sampai 90 km per jam, tenaga mesin mulai terasa habis atau kurang responsif. Hal ini diwajarkan karena motor ini dirancang lebih fokus pada efisiensi bahan bakar ketimbang performa kecepatan tinggi. Dan untuk konsumsi bahan bakar, teknologi PGM-FI (Programmed Fuel Injection) memungkinkan pembakaran bahan bakar menjadi lebih sempurna, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi sangat irit. Dengan sistem idling stop system atau ISS, motor otomatis mematikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Misalnya di lampu merah, lalu menyala kembali saat gas diputar. Teknologi ini mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Untuk konsumsi bahan bakar rata-rata 51 sampai 55 km per liter untuk pemakaian normal di dalam kota. Jika dikendari lebih agresif, konsumsi bisa turun menjadi 45 sampai 50 km per liter. Dan selanjutnya ada handling dan kenyamanan. Untuk kenyamanan, suspensi depan menggunakan teleskopik, sementara suspensi belakang menggunakan sistem lengan ayun dengan peredam kejut tunggal. Suspensi ini dirasa cukup nyaman untuk jalanan mulus, namun sedikit terasa keras jika melewati jalan berlubang atau bergelombang.
posisi duduk ergonomis sehingga nyaman untuk pengendara dengan tinggi badan 160-175 cm. Lalu handling, bobot motor hanya 111 kg, membuatnya sangat mudah dikendalikan di kemacetan atau jalan sempit. Untuk ban tubeless dengan ukuran ban depan 90/80 dengan ring 14 dan ban belakang 100/80 dengan ring 14, memberikan grip yang baik di jalanan kering namun agak licin di jalan basah. Dengan fitur pendukung idling stop system, ISS mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak dan menyala kembali saat gas diputar. Fitur ini sangat membantu efisiensi bahan bakar. Kemudian Combi Brake System, CBS, sistem pengereman yang mengintegrasikan rem depan dan belakang untuk memberikan pengereman yang lebih stabil. Kemudian selanjutnya ada Smart Key System atau keyless. Untuk varian tertentu, motor ini dilengkapi sistem keyless yang memudahkan pengendara dan meningkatkan keamanan dari pencurian. Kemudian panel meter digital menyediakan informasi lengkap seperti kecepatan, odometer, indikator bahan bakar, dan indikator ISS. Dengan bagasi luas, kapasitas bagasi 18 liter cukup untuk menyimpan helm half face atau barang lain seperti jas hujan dan sarung tangan. Untuk lampu LED, lampu depan sudah menggunakan teknologi LED yang memberikan pencahayaan lebih terang dan hemat energi. Kelebihannya adalah yang pertama, desain modern dan futuristik, desain bodi sporty dan aerodinamis membuatnya terlihat stylish. Yang kedua adalah irit bahan bakar, salah satu skutik yang paling irit di kelasnya. Yang ketiga adalah teknologi modern, fitur-fitur seperti ISS, keyless, dan CBS memberikan nilai tambah. Yang keempat adalah perawatannya mudah. Bengkel resmi Honda tersedia hampir di semua kota di Indonesia dan suku cadang mudah ditemukan. Yang kelima adalah cocok untuk jalanan perkotaan. Ukurannya kompak, membuat mudah bermanuver di jalanan sempit atau macet. Kekurangannya adalah yang pertama, memiliki suspensi belakang kurang nyaman. Suspensi belakang agak keras terutama jika membawa beban berat atau untuk perjalanan jauh. Yang kedua adalah performa terbatas di kecepatan tinggi. Mesin mulai terasa kurang bertenaga di kecepatan di atas 80 km per jam dan bannya relatif kecil. Ukuran bannya standar dan masih tergolong kecil sehingga kadang terasa kurang stabil di jalan basah atau bergelombang. Kesimpulannya adalah Honda Vario 125 adalah pilihan tepat untuk pengguna yang menginginkan motor matic irit bahan bakar, mudah dikendarai dan dilengkapi fitur modern. Motor ini sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan. Namun, jika Anda sering bepergian dengan kecepatan tinggi atau di jalan yang kasar, mungkin perlu mempertimbangkan skutik dengan kapasitas mesin lebih besar atau suspensi yang lebih empuk. Langkah selanjutnya yaitu menghitung volume ruang bakar atau VR. Jadi kita mengetahui spesifikasi mesin Honda Vario 125-nya dulu ya teman-teman. Untuk kapasitas mesin atau VS-nya sekitar 124,89 cc atau 0,12489 liter. Lalu rasio kompresi atau R-nya sekitar 11,0:1. Kalau untuk gamanya itu 1,4. Jadi gamma itu adalah rasio kapasitas panas spesifik udara ya. Untuk rumus rasio kompresinya sendiri yaitu R sama dengan VS plus VR dibagi VR. Lalu substitusi nilai R-nya tadi kan 11 dan VS-nya tadi 124,89, jadi tinggal masukin aja 11 sama dengan 124,89 tambah VR dibagi VR lagi, lalu kalikan kedua sisi dengan VR, jadi 11 VR sama dengan 124,89 plus VR. Lalu pindahkan VR ke satu sisi lagi, jadi 11 VR kurangi VR sama dengan 124,89, jadinya 10 VR sama dengan 124,89.
VR-nya itu tadi sama dengan 124,89 dibagi 10, jadinya 12,489 cc. Jadi volume ruang bakar atau VR-nya itu 12,489 cc. Selanjutnya adalah menghitung efisiensi thermal ideal. Rumus efisiensi thermal untuk mesin oto yaitu mu sama dengan 1 kurangi 1 per R pangkat gamma minus 1 kali 100%. Jadi substitusikan R sama dengan 11 dan mu nya tadi 1,4. Mu sama dengan 1 kurangi 1 per 11 pangkat 1,4 minus 1 dikali 100%. Pangkatnya 1,4 kurangi 1 nya itu 0,4. Jadi 11 pangkat 0,4 sama dengan 1,821. Jadi substitusikan nilai tadi, jadinya itu mu sama dengan 1 dikurangi 1 per 1821 kali 100%. Jadi hitung lagi 1 per 1821 nya itu jadinya 0,549. Jadi mu sama dengan 1 dikurangi 0,549 dikali 100%. Mu sama dengan 0,451 dikali 100%. Jadinya hasilnya adalah 45,1%. Jadi hasil efisiensi thermal ideal mesin tadi itu sebesar 45,1%. Untuk kesimpulannya, volume ruang bakar atau VR-nya tadi 12.489 cc dan efisiensi thermal idealnya sebesar 45,1%. Selanjutnya, cara meningkatkan efisiensinya. Pertama, dengan meningkatkan rasio kompresi. Rasio kompresi yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi thermal. Implementasinya yaitu menggunakan piston dome untuk meningkatkan rasio kompresi dengan tetap memperhatikan batas aman yang sesuai spesifikasi mesin. Yang kedua, meningkatkan sistem pembakaran. Sistem pembakaran yang optimal akan menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik. Implementasinya yaitu membersihkan ruang bakar secara berkala untuk menghindari kerak karbon yang dapat mengurangi efisiensi pembakaran. Yang ketiga yaitu mengurangi kerugian mekanis. Kerugian mekanis akibat gesekan dalam mesin dapat menurunkan efisiensi. Implementasinya yaitu menggunakan oli mesin berkualitas tinggi dengan viskositas yang sesuai untuk mengurangi gesekan. Kemudian langkah kelima yaitu meningkatkan sistem pendingin, yaitu mesin yang bekerja pada suhu optimal lebih efisien dibandingkan mesin yang terlalu panas atau terlalu dingin. Untuk implementasinya yaitu memastikan sistem pendingin atau radiator dan cairan pendingin berfungsi dengan baik. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menggunakan bahan bakar dengan oktan yang tepat. Bahan bakar dengan oktan sesuai RON 92-95 akan membantu pembakaran lebih efisien tanpa risiko knocking. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.